Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di program Smart Talk with Dr. Tus. Di episode hari ini kita akan membahas sedikit yang sifatnya akademik ya. Judulnya Prospek Lulusan Agroindustri Politeknik di Era Milenial. Pemirsa, hari ini saya berada di tempat yang cukup istimewa, yaitu di Persemaian Macadamia, Politeknik Banjarnegara, dan Balai Pengendali Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo. Persemaian Macadamia ini sudah berusia kurang lebih 8 bulan ya. Dan seperti yang kita lihat di sini terhampar bibit pohon kacang macadamia yang insya Allah mulai bulan September atau bulan Oktober tahun lalu sudah didistribusikan ya kepada masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan Dieng. Nah, hari ini saya ditemani oleh Mas Tegar Krismon Alek ya. Iya, Mas Tegar ini adalah salah satu ya alumni D3 Politeknik Banjarnegara di jurusan agroteknologi yang sekarang berubah menjadi agroindustri. Oke, Mas Tegar, selamat datang di program Smart Talk with Dr. Tus. Sebetulnya saya ingin menelisik ya, Mas Tegar. Yang pertama, sebelum Mas Tegar masuk ke Politeknik, dulu SLTA-nya di mana? Saya dulu berasal dari SMA Negeri 1 Kejubung. SMA Negeri 1 Kejobong di Kabupaten Purbalingga. Kemudian kuliah di Politeknik Banjarnegara. Oke, waktu masuk ke Politeknik Banjarnegara pakai mekanisme PMDK atau ujian tulis? Saya maksudnya sih lewat ujian tulisnya itu. Ujian tulis ya, kemudian dinyatakan lulus dan kuliah selama berapa tahun? 3 tahun, Pak. 3 tahun, ya. Waktu itu agroteknologi ya. Oke, sekarang agroindustri. Nah, kalau boleh saya bertanya, apa sih sebetulnya yang dipelajari di program studi agroteknologi atau agroindustri? Ya sesuai dengan namanya, Pak. Nama program studinya agroteknologi. Jadi agro itu pertanian, teknologi tentunya teknologi yang diterapkan. Jadi di agroteknologi itu kita mempelajari berbagai macam teknik pertanian. Iya. Jadi khususnya Politeknik Banjarnegara itu lebih spesifiknya tentang pembibitan dan pengolahan pangan, Pak. Pembibitan dan pengolahan pangan. Jadi sehingga kita belajar dari memang awal kita mengolah lahan, kemudian pembibitan hingga perawatan, lalu nanti ada outputnya. Dari hasil kita membudidayakan tanaman itu, nanti kita olah menjadi makanan-makanan yang enak seperti itu. Oh, jadi tidak cuma nguplek-nguplek tanaman saja, tapi juga pasca panen gitu ya. Oke, dan ketika kuliah di program studi agroteknologi atau agroindustri selama 3 tahun, karena Politeknik kan mohon maaf namanya institusi pendidikan vokasi. Waktu itu magang di mana, Kris? Ya. Jadi kalau di agroteknologi itu kan ada 2 kegiatan magang. Iya. Jadi yang pertama memang ada magang dilakukan 1 bulan. Iya. Kemudian nanti di semester akhir lah, semester 5 nanti itu ada kegiatan PKL. Jadi itu sebenarnya hampir sama. Iya. Cuma waktunya berbeda. Untuk magang, saya sendiri itu mengambil atau melakukan kegiatan magang itu di PT Benih Citra Asia Jember. Di Jember, ya, Jawa Timur. Ya, tetapi jauh sekali. Ya, tapi ada saya magangnya di kebun riset and developmentnya yang ada di Cilacap. Di Cilacap. Ya, tapi itu masih berafiliasi dengan yang di Jember itu. Jadi di situ adalah kebun ibaratnya riset dan pengembangannya, intinya penelitian dan pengembangannya. Iya, berapa bulan waktu itu? Saya di sana itu melakukan magang 1 bulan. Oh gitu. Kalau PKL? Kalau PKL saya ambil di CV Anugerah Agung Abadi Bogor. Oh, di Bogor. Jadi magangnya di luar kota semua ya. Oke, dan tentunya di situ kamu belajar banyak gitu ya. Berarti selama 3 tahun ada teori ya, kuliah dengan dosen. Dengar-dengar di program studi agroteknologi Politeknik ada lab agroteknologi yang keren ya. Bisa diceritakan ada apa di situ? Ya, jadi di agroteknologi itu ada beberapa kelas lab lah, intinya ada nanti ada pengolahan, kemudian ada lab tanah, ada mekanisasi tentang alat-alat traktor dan sebagainya, kemudian ada yang memang sebagai ikon
agrotek kita, Iya, yaitu adalah lab kultur jaringan. Kultur jaringan. Iya. Kalau nggak salah satu pohon bisa dibikin menjadi ribuan pohon gitu ya. Jadi kayak cloning gitu Iya. ya. Oke, itu namanya laboratorium kultur jaringan. Selama ini yang di kultur di Politeknik ada apa aja itu? Sementara jadi kita sebagai mahasiswa juga harus peka terhadap sumber daya lingkungan Iya, yang ada, Pak. betul. Jadi lingkungan sekitar. Kita melihat bahwasanya Banjarnegara sendiri itu memang ada ikon di Dieng. Itu yang sangat memang dibutuhkan masyarakat itu ada tentang kentang. Iya. Jadi pengembangan paling utama kita adalah mengultur tanaman kentang. Ya. Tapi diam-diam mohon maaf, menurut riset tanaman kentang di Dieng itu sedikit banyak menyebabkan mohon maaf ya, kerusakan lahan ya, karena tanaman kentang itu kan termasuk tanaman yang lemah gitu ya. Dan di sini Politeknik dan BPDAS Serayu Opak Progo itu akan mengembangkan kacang macadamia ya, karena kacang macadamia itu kan tanaman keras dan punya nilai produk kacang yang sangat mahal harganya gitu ya. Oke, Chris, kuliah di program studi agroteknologi yang sekarang menjadi agroindustri di Politeknik Banjarnegara. Cita-citamu ingin jadi apa sih sebetulnya? Ya, memang dari kecil saya memiliki cita-cita ingin menjadi pengusaha di bidang pertanian. Pengusaha di bidang pertanian, betul? Nggak ingin jadi bagian negeri sipil? Insya Allah belum. Oh belum, oke. Berarti intinya supaya adik-adik yang ada di SD, di SMP, SMA itu paham sebetulnya kalau kuliah di agroindustri atau agroteknologi itu menjadi apa, selain jadi pengusaha bisa jadi apa saja sih? Ya memang yang paling berpulang besar memang karena kita dituntut atau memang mempelajari banyak sekali praktek. Iya. Jadi paling enak kita melakukan wirausaha. Wirausaha, entrepreneurship. Tapi memang tidak menutup kemungkinan kita menjadi bagian dari pegawai negeri sipil juga. Iya, ya misalnya di dinas kehutanan atau di dinas pertanian gitu ya. Oh, berarti banyak juga ya. Tapi memang saat ini di era milenial kayak gini, kalau memang kita mau berwirausaha sangat bagus prospeknya ya. Chris, dengar-dengar kamu kan menjadi alumni terbaik ya di Prodi Agroteknologi Politeknik Banjarnegara tahun 2009. IPK-nya berapa sih? 2000 berapa? 19 ya. IPK-nya berapa sih kalau boleh saya ingin tahu? 3,70. 3,70 berarti nilainya kebanyakan A. Mungkin B-nya 2. Saya punya B1. Oh, B1 ya Allah. Kalau Dr. Tus juga IPK-nya juga tidak kalah keren dengan Chris ya. Oke. Tapi diam-diam di program studi agroteknologi atau agroindustri Politeknik, apakah cuma mahasiswa cowok aja ya? Oh enggak, Pak. Oh enggak. Banyak sekali teman-teman cewek saya juga ikut kuliah di coba panggil satu. Panggil satu coba. Ya, Mbak Ika. Oke. Silakan Mbak Ika bergabung. Iya, silakan duduk. Oke, selamat datang di Smart Talk with Dr. Tus. Ika ya, nama lengkapnya siapa? Ya, perkenalkan Pak, nama saya Ika Putri Yuliana Sari, biasa dipanggil Ika sama teman-teman. Oke, Ika juga lulus dari program studi agroteknologi Politeknik Banjarnegara tahun 2019. Iya, IPK-nya cum laude juga kah? Iya. Wow, berapa itu? Kalau saya masih di bawahnya Mas Tegar sih, kalau saya 3,64. 3,64. Oke. Mbak Ika, supaya anak-anak muda ya di Indonesia itu tertarik ya kuliah di jurusan agroindustri ya di Politeknik Banjarnegara, kesan yang mendalam atau pengalaman-pengalaman yang spektakuler yang pernah kamu alami di Politeknik itu seperti apa, coba ceritakan. Kalau pengalaman sebenarnya di sini kalau misalkan mungkin anak muda sekarang untuk terjun di pertanian sulit ya Pak. Tapi kalau saya sendiri karena dulu saya SMK-nya bukan di bidang pertanian, terus saya terjun ke pertanian, saya berpikir mindset saya itu seperti petani itu dia menyelamatkan bumi. Iya, betul. Jadi kalau semisalkan mungkin kayak dokter dia menyelamatkan manusia, tapi kalau petani dia bisa memberi makan semua manusia. Betul. Selain memberi makan, karena di sini tumbuhan juga menghasilkan oksigen, otomatis dia memberi kehidupan untuk di bumi ini. Dan jadi kalau menurut saya petani itu bukan sesuatu yang mungkin kotor ya, memang kadang petani kotor, cuman kalau petani di dunia sekarang itu kan bisa diterapkan di hidroponik contohnya Pak. Terus juga di kultur jaringan. Jadi kalau kesannya sih yang penting kita mindset kita tuh terbuka buat semuanya, karena pertanian tuh nggak di bidang sempit dengan tanah seperti itu.
luas gitu ya. Oke, bahkan banyak juga profesor di bidang pertanian gitu ya. Oke, kemudian Mbak Ika, kemarin tahun 2019 kan lulus dari Politeknik, kemudian langsung ditarik kerja ya katanya ya, Pak. kerja di persemaian ini ya. Tugasnya ngapain aja sih di persemaian Macadamia? Kalau saya di sini dipercaya untuk persapian, jadi dari media tabur tadi dipindahkan ke polybag. Nah, terus habis itu perawatan aja seperti biasa. Oh begitu. Kerjanya dari hari Senin sampai Jumat. Sabtu. Oh sampai Sabtu ya. Berenam. Berenam. Kalau kita ada bertujuh. Bertujuh. Oke. Dan semoga sambil bekerja di sini ya, Mbak Ika juga mungkin punya niat untuk lebih sukses lagi gitu ya, mau kuliah S1 atau mungkin mau ikut ujian ASN gitu ya. Oke, begitu pemirsa, sedikit tentang prospek ya, lulusan agroteknologi yang sekarang di Politeknik berubah menjadi agroindustri. Semoga ini menginspirasi anak-anak muda Indonesia untuk bersama-sama kuliah ya di kampus vokasi Politeknik Banjarnegara. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di episode Smart Talk with Dr. Tus berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.